Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadiyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat yang semoga kita senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut kita bisa duduk dalam rangka menuntut ilmu, menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita semua. Tak lupa pula kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyaknya kita berselawat dan mengucapkan salam untuk beliau, kita tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita menjelaskan tentang sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita nama beliau. Bahkan nama beliau ini dikenal di setiap penjuru, dari timur sampai barat. Bahkan kita akan teringat nama beliau ini ketika muazzin mengumandangkan azan. Beliaulah muazzin atau tukang azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali. Nama beliau adalah Bilal bin Rabah. Kita tahu bahawa Rasulullah memiliki 3 muazzin, 3 tukang azan, muazzin namanya. Yang pertama sekali diangkat oleh Rasulullah, yang pertama sekali mengumandangkan suara azan itu adalah Bilal bin Rabah. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum atau nama lainnya Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian yang ketiga adalah Abu Mahdzurah. Nah, 2 azan Rasulullah SAW, 2 muazzin Rasulullah SAW yang biasa mengumandangkan azan di kota Madinah, dan 1 muazzin Rasulullah SAW yang biasa mengumandangkan azannya di Masjidil Haram, yaitu Abu Mahdzurah. Nah, baik, para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah, beliau adalah seorang budak, lahir dari kedua orang tua juga berstatus budak. Beliau ini seorang budak, terlahir dari kedua orang tua yang juga berstatus budak, hamba sahaya. Asal mereka adalah Habasyi, Ethiopia, yang berkulit hitam. Ibunya bernama Hamamah. Kalau bapaknya jelas namanya adalah Rabah. Bilal, putranya si Rabah, Bilal bin Rabah. Ibunya adalah Hamamah. Hamamah ini kalau kita melihat sejarah ke belakang, bahwa beliau ini adalah seorang putri mahkota dulunya. Dulunya seorang putri mahkota berasal dari Ethiopia atau Habasyah. Tapi begitulah dunia, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Artinya hari itu atau nasib seseorang itu berputar. Bisa jadi
hari ini dia menjadi seorang putri mahkota, besoknya bisa jadi dia sebagai budak, sebagai tawanan. Sama sebaliknya, bisa jadi hari ini dia sebagai budak, keesokan harinya dia merdeka dan menjadi orang yang disegani, jadi pembesar di masyarakatnya, bisa jadi. Karena memang watilkal ayyam nudawiluha, hari-hari itu terus berputar. Bisa jadi hari ini kita berada di bawah, besok kita di atas. Bisa jadi sebaliknya, hari ini kita di atas, besok di bawah. Begitulah yang terjadi pada Hammamah ini. Nah, Hammamah inilah ibu kandung dari Bilal. Suaminya adalah Rabah. Dari sepasang suami istri ini lahirlah Bilal bin Rabah. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak kisah beliau terkait dengan masa-masa jahiliyahnya, karena memang beliau ini bukan sebagai orang yang terpandang di masyarakat. Beliau ini orang-orang biasa saja, bahkan lebih dibawa lagi dari orang-orang biasa, sehingga sejarah beliau ini tidak terlalu banyak dikutip sebelum beliau masuk dalam agama Islam. Kita akan membahas tentang beliau ini terkait dengan bagaimana kisah keislamannya. Ada dua versi riwayat yang menjelaskan bagaimana beliau menjemput hidayah Islam ini. Yang pertama, riwayat yang pertama jelaskan bahwa Bilal bin Rabah, karena memang sebagai budak, hamba sahaya, jadi pekerjaannya itu tergantung apa yang diminta oleh tuannya. Termasuk ketika itu, sebelum dia dibeli oleh tuan yang dikenal dengan sebutan nama Umayyah bin Khalaf, sebelumnya beliau juga diperjualbelikan oleh suku Al-Jumahi. Nah, ketika beliau bekerja di suku tersebut, beliau ditugaskan untuk mengembala domba di padang pasir. Di saat mengembala tersebut, beliau mendapati sebuah gua, yang di gua tersebut terdapat seorang manusia yang mulia, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Mereka berdua melarikan diri, sering sekali menyelamatkan dirinya. Bahkan Abu Bakar senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat mereka sedang berdua di goa tersebut, lewatlah Bilal beserta dengan rombongan ghanamnya, rombongan hewan yang dia sedang gembala. Ketika itu Rasulullah SAW melihat ada seorang laki-laki yang berkulit hitam bersamaan dengan rombongan dombanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjulurkan kepalanya, mengeluarkan kepalanya, melihat ada siapa di luar. Ternyata ada sosok seorang laki-laki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil laki-laki tersebut dan meminta bantuannya. Wahai laki-laki, wahai pemuda, apakah engkau bisa membantu kami untuk memberikan kami secangkir atau secawan susu dari domba tersebut? Kata sosok laki-laki tersebut yang bernama Bilal ini, wahai laki-laki, kami tidak memiliki susu untuk kami berikan kepada Anda, kecuali hanya 1 ekor, dan itu pun untuk diri saya sendiri. Artinya perbekalan saya selama sehari ini untuk mengembala 1 ekor inilah domba yang bisa mengeluarkan susu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berputus asa. Akhirnya terus meminta kepada Bilal, namun Bilal pun memberikan 1 ekor domba tersebut dan diperahlah susunya. Keluar susu tersebut, diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicoba lagi oleh Rasulullah, perah lagi wahai laki-laki. Diperah lagi oleh Bilal. Sebelumnya belum mengenal, Bilal belum mengenal laki-laki yang minta susu ini. Rasulullah pun belum mengenal sosok laki-laki yang mengembala ini. Kemudian diminta lagi oleh Rasulullah, kemudian keluar lagi susunya, diberikan kepada Abu Bakar. Kemudian setelah selesai kenyang mereka berdua,
Rasulullah SAW meminta lagi Bilal untuk memerah susunya. Bilal sudah mengira bahwa sudah tidak ada lagi susunya. Tapi karena inilah mukjizat keberkahan Rasulullah SAW, ternyata diperah lagi oleh Bilal, masih saja mengeluarkan susu. Dan diminum oleh Bilal sampai kenyang. Lalu kemudian dengan keadaan yang menakjubkan tersebut, Bilal pun memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai laki-laki, siapa Anda sebenarnya?" Rasulullah pun mengenalkan diri, "Saya adalah Nabiullah." Apa itu Nabiullah? Nabiullah itu adalah arsalani berrisalah, yaitu Allah mengutus saya dengan risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan apa engkau diutus oleh Allah tersebut? Disebutkanlah oleh Rasulullah SAW di antaranya, saya diutus untuk memerintahkan manusia menyambung tali silaturahmi, kemudian tidak menyembah pala berhala, kemudian hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk berlaku jujur dan seterusnya tentang akhlak-akhlak yang disebutkan oleh Rasulullah. Ternyata setelah penjelasan itu didengarkan oleh Bilal, ini sesuai dengan hati nuraninya. Lalu ditanya lagi oleh Bilal, "Wahai Nabiullah, siapa pengikut Anda?" Kata Rasulullah menjawab, "Pengikut saya adalah hurrun wa abdun." Hamba sahaya, dan juga ada yang pengikut saya orang-orang merdeka, orang-orang terpandang di masyarakatnya. Ketika itu Abu Bakar. Kemudian hamba sahaya Ammar, Yasir, Khabbab. Ini adalah pengikut Rasulullah dari kalangan hamba sahaya. Dan melihat seperti itu, Bilal sudah semakin tertarik. Bahkan Rasulullah SAW pun menjelaskan, di dalam Islam, dalam risalah yang saya bawa, tidak ada perbedaan antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya. Tidak ada bedanya antara orang Arab dengan non-Arab. Artinya yang membedakan seseorang itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat Bilal semakin tertarik dengan ajaran Islam tersebut. Lalu Rasulullah pun menawarkan, "Apakah Anda ingin masuk bergabung dengan kami, meluk agama Islam?" Ketika itu Bilal pun mengatakan, "Ya, saya tertarik dan saya ingin masuk dalam agama Islam." Lalu Bilal pun bersyahadat di depan Rasulullah SAW dan Abu Bakar, dan pesan Rasulullah SAW kepada Bilal adalah, "Jangan tampakkan keislamanmu." Dan di saat itu memang ketika menampakkan keislaman, risikonya besar. Nah, Bilal dipesankan oleh Rasulullah SAW, jangan sekali-kali ditampakkan keislaman kepada siapapun dari kalangan orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu Bilal pun telah masuk Islam dan pulang hari pertama, kemudian besoknya mengembala lagi, bertemu dengan Rasulullah SAW untuk memperdalam agama Islam lagi, pulang lagi, datang lagi, dan seterusnya. Lalu kemudian keislamannya pun diketahui oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, ini riwayat versi pertama. Versi yang kedua menjelaskan tentang keislaman beliau ini adalah karena sebab para pembesar-pembesar Quraisy ketika itu berbincang-bincang membuat strategi bagaimana nih menghentikan dakwah Rasulullah. Di antara para pembesar-pembesar Quraisy itu yang membuat strategi untuk menghentikan dakwah Rasulullah adalah tuannya sendiri, Umayyah bin Khalaf. Kemudian ada pembesar lagi Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, paman Rasulullah SAW sendiri, dan beberapa orang pembesar yang lainnya. Mereka bermusyawarah di rumah Umayyah bin Khalaf. Sedangkan Bilal adalah hamba sahaya yang bekerja di rumah Umayyah bin Khalaf tersebut. Yang melayani mereka sedang bermusyawarah. Ambilkan minumannya, buatkan makanannya, menghidangkan makanan tersebut. Nah, tanpa disengaja Bilal itu mendengarkan percakapan mereka. Percakapan para pembesar-pembesar ini tentang sosok Muhammad. Sebelumnya Bilal belum mengenal siapa Muhammad tersebut. Ternyata Muhammad yang dimaksud itu adalah Muhammad yang dulunya mereka puji-puji. Yang dulunya akhlak Muhammad itu diagung-agungkan, disanjung-sanjung Nabi Muhammad SAW itu sebelum diutus menjadi Rasul. Oh, berarti Muhammad yang dimaksud, yang akan dihentikan dakwahnya ini adalah Muhammad yang dulu mereka puji-puji. Karena memang di usia Nabi Muhammad SAW, dari umur 12 tahun, dari usia Rasulullah di umur 12 tahun,
Sudah terlihat bagaimana beliau berinteraksi dengan manusia, dengan tetangga-tetangganya dari umur 12 tahun sampai usia 39 tahun. Semua orang-orang kafir Quraisy bersepakat ini adalah seorang anak yang baik, seorang pemuda yang baik. Muhammad, semua mengenal Muhammad, kejujurannya, amanahnya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy tidak segan-segan menitipkan benda-benda termahal yang mereka miliki kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan benda-benda yang kecil, bukan benda-benda yang tidak berharga. Kalau mereka safar, kemudian ada benda yang berharga dan ini tidak bisa dititipkan pada orang lain, mereka akan titipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu belum diangkat menjadi Rasul. Lalu kemudian apa yang menyebabkan mereka kok sangat benci sekali dengan Muhammad ini? Ternyata diselidiki oleh Bilal. Oh, ternyata Muhammad ini sekarang mengaku dirinya sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi. Dan dakwanya betul-betul bertentangan dengan kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy kebiasaannya menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri, yang mereka ukir sendiri. Sedangkan seruan Nabi Muhammad SAW untuk tidak menyembah patung-patung itu. Sehingga bagaimana nih caranya untuk menghentikan dakwah Muhammad ini? Melihat percakapan dan musyawarah tersebut, semakin kuat keinginan Bilal ingin mengetahui apa sih risalah yang dibawa oleh Muhammad ini. Tanpa sepengetahuan tuannya, dia pun pergi menemui Muhammad SAW untuk bertanya langsung dan mendalami tentang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini. Dalam sebuah riwayat yang sahih diceritakan oleh Amr bin Abasah As-Sulami, ketika itu Amr menceritakan, kuntu wa ana fil jahiliyah. Dulu aku di masa-masa jahiliyah, aku mengira manusia-manusia, maksudnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya yang masuk Islam ketika itu, mereka ini berada di atas kesesatan. Dia mengira seperti itu. Muhammad dan teman-temannya berada di atas kesesatan, bahkan sudah murtad dari agama nenek moyang mereka. Lalu dia mengatakan, kenapa mereka divonis oleh Amr ini sesat? Karena mereka tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang ratusan jumlahnya di sekitar Ka'bah. Tidak pernah terlihat Muhammad itu menyembah Tuhan-Tuhan yang jumlahnya ratusan, bahkan 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Lalu dilanjutkan oleh beliau riwayatnya, faqadimtu alaihi fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan jur'ahu alaihi qaumuhu. Kemudian diam-diam ada seorang laki-laki mendengarkan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dia diam-diam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Bilal. Dalam keadaan Rasulullah juga dakwanya secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun pertama Rasulullah 4 tahun pertama dari diangkatnya menjadi Rasul sampai 4 tahun berikutnya, Rasulullah tidak pernah berdakwah dengan cara terang-terangan. Dari rumah ke rumah, bahkan Rasulullah membuat satu khusus rumah di mana semua umat Islam akan tahu disinilah markas perkumpulan Nabi SAW untuk menyampaikan risalah tersebut, yaitu Darul Arqam bin Abil Arqam, rumahnya seorang pemuda yang bernama Al-Arqam, seorang pemuda pengusaha, memiliki rumah besar 2 lantai, lantai bawah itu khusus dijadikan tempat pengajian yang diisi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika diam-diamnya Bilal untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya, siapa engkau? Man anta? Siapa engkau wahai pemuda? Rasulullah pun menjawab, ana nabi, saya adalah seorang nabi. Apa itu nabi? Nabi itu adalah risalah yang dititipkan, yang diutuskan oleh Allah SWT untuk saya sampaikan kepada manusia. Itulah tugas seorang nabi. Lalu Bilal itu bertanya lagi, bi ayyi syai'in arsalaka? Dengan apa engkau diutus? Apa risalah-risalah yang engkau sampaikan kepada manusia? Lalu disebutkan Rasulullah, arsalani bisilatir rahim. Aku diutus untuk memerintahkan manusia agar menyambung tali silaturahmi, wa kasril authan, untuk menghancurkan para berhala-berhala disembah. Dan ini sesuai sekali dengan fitrahnya Bilal. Bilal
Sejak dia melihat adanya berhala itu sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya. Tidak cocok dengan hati nuraninya. Masa iya patung yang dibuat dari batu, yang diukir oleh tangan mereka sendiri, lalu kemudian mereka sembah. Dan dianggap itu sebagai Tuhan yang akan memberikan manfaat besar, bahkan bisa menolak kemudaratan. Ini tidak masuk akal. Akal saya tidak menerima itu. Dia seorang hamba sahaya, budak. Tapi akalnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada petunjuk yang lurus. Dan sesuai sekali apa yang didakwakan oleh Rasulullah ini dengan apa yang diinginkan oleh Bilal bin Rabah. Lalu apa lagi yang engkau diutus dengannya? Lalu Rasulullah SAW pun mengatakan, aku diperintahkan agar manusia mentauhidkan Allah, hanya menyembah kepada Allah saja dan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Baik, qultu lahu, lalu Bilal bertanya lagi, faman ma'aka ala hadha? Siapa orang yang mengikutimu sekarang? Rasulullah SAW mengatakan, yang mengikutiku adalah hurrun wa abdun, orang yang merdeka dan orang yang juga termasuk hamba sahayanya. Jadi tidak ada pilih dan memilih siapa orang yang harus masuk dalam agama ini. Tidak ada istilah eksklusif. Tidak ada yang harus masuk ke dalam agama ini adalah orang-orang kayanya saja. Rasulullah menjelaskan, boleh juga hamba sahaya ikut bergabung dengan kami. Persis ketika itu status Bilal adalah sebagai seorang hamba sahaya. Lalu Bilal beserta dengan teman-temannya yang lain dari kalangan hamba sahaya pun semakin menikmati agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini. Inilah dua riwayat yang menjelaskan bagaimana Bilal mendapatkan hidayah yang sangat agung ini. Hidayah yang sangat mahal, yaitu masuk ke dalam agama Islam. Baik, ketika beliau masuk ke agama Islam, tentu ujian demi ujian akan didapati oleh Bilal bin Rabah. Apalagi statusnya bukan orang yang terpandang. Tidak ada yang mendukung, tidak ada yang membela. Bilal bin Rabah ini ketika masuk agama Islam. Begitu juga dengan hamba sahaya yang lainnya. Nah, ketika beliau masuk agama Islam, diketahui oleh tuannya, sepintar apapun Bilal menyembunyikan agamanya, tetap suatu saat akan ketahuan. Dan suatu ketika Bilal ini telat datang. Karena memang mungkin asik duduk bersama Rasulullah SAW sampai lupa tugasnya sebagai seorang hamba sahaya. Pulang telat, ditanya oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, dari mana anda Bilal? Mau tidak mau dia harus jujur dan mengungkapkan dengan berani dan tegasnya dia mengatakan kepada tuannya, saya dari bertemu dengan Muhammad. Umayyah bin Khalaf ini kalau mendengar nama Muhammad sangat marah sekali. Apa yang kau lakukan dengan Muhammad? Saya belajar agama Islam. Saya sudah masuk agama Islam. Berarti anda telah murtad, telah saba. Istilahnya kalau kita murtad, kalau mereka adalah saba. Saba itu keluar dari agama nenek moyang mereka. Sabata, berarti kamu telah keluar dari agama nenek moyang kami. Iya. Dengan tegas dia menjawab, iya. Saya sudah keluar dari agama nenek moyang kalian dan saya saat ini berada di atas agama Muhammad. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala kesyirikan dari penyembahan-penyembahan berhala. Dengan mendengar kalimat tersebut, kalau bahasa kita mungkin memerahlah wajah Umayyah ini. Langsung keluarlah tanduknya, marah semarah-marahnya, sampai-sampai apa yang dilakukan oleh Umayyah ini, dia ikat Bilal bin Rabah tersebut, tangan, kiri kanan, kaki, kemudian diseret ke tengah padang pasir, di terik matahari, di tengah hari, terik matahari begitu panas, diikat dan ditarik oleh 4 orang dari hamba sahaya yang seangkatan dengan beliau di rumah Umayyah bin Khalaf ini. Diseret keluar, dijemur di tengah terik matahari, ditarik sampai otot-otot Bilal ini ketarik semua, tulang-tulangnya ini ketarik. Bisa kita bayangkan, 4 orang dari setiap sisi, tangan, kiri kanan, kaki, kiri kanan, setiap sisi itu masing-masing mereka menarik dengan sekuat tenaga. Jadi semua otot-ototnya, tulang-tulangnya ketarik semua. Dalam kondisi seperti itu, baru kemudian diikat Bilal tersebut. Setelah diikat, Umayyah bin Khalaf datang lagi menemui Bilal. Wahai Bilal,
Sudah cukupkah siksaan ini untuk engkau berhenti mengikuti Muhammad dan kembali kepada agama nenek moyang kami? Kata Bilal, ahad, ahad. Tetap dia mengucapkan ahad. Kata para ulama, kenapa Bilal memilih kalimat ahad? Ahad, esa, esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa maksudnya. Karena memang kalimat inilah yang dibenci oleh orang-orang Quraisy. Kalimat ini adalah kalimat yang paling dibenci oleh orang-orang Quraisy. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Esa, Allah satu. Allah itu tidak beranak, tidak ada anaknya, dan tidak juga ada orang tuanya. Tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Allah ahad, Allah Esa, satu, tunggal. Kalimat itulah yang terus diucapkan. Sehingga Umayyah bin Khalaf ini semakin marah. Tetap mengatakan, ahad, ahad, ahad. Lalu saking marahnya Umayyah bin Khalaf memerintahkan budak yang lainnya, dalam riwayat yang lain, mengambil batu yang sangat besar. Dalam riwayat itu diceritakan, batu itu tidak sekedar kena panasnya terik matahari. Bahkan sengaja Umayyah bin Khalaf memerintahkan budak-budaknya untuk memanaskan batu itu dengan api. Dalam riwayat yang lain dengan api, dipanaskan, sengaja dipanaskan dengan api. Ketika batu itu sudah semakin panas, lalu kemudian diangkat, digotong, batu itu ditimpakan di atas badannya Bilal bin Rabah dalam kondisi tadi diikat. Tidak bisa ngapa-ngapain, diikat kiri kanan, tidak bisa, sudah pasrah. Lalu kemudian ditimpakan batu yang begitu besar, dan batu itu dalam keadaan panas sekali. Batu kalau sudah dipanaskan, lalu ditempelkan ke kulit, biasanya kulit kita itu nempel ke batunya. Dan itu siksaannya sangat besar. Beda kalau kita melihat kalau ada orang yang dibakar, dia dibakar langsung dengan api, mungkin kulit-kulitnya masih ada. Tapi kalau dia disiksa melalui penggunaan bakaran api, menggunakan batu itu sudah panas, lalu kemudian ditimpakan ke kulit kita, itu biasanya kulit-kulit manusia itu malah akan lengket ke batu yang begitu panas tersebut. Bisa kita bayangkan kondisi seperti itu. Lalu kemudian Umayyah bin Khalaf mengatakan lagi, wahai Bilal, cukupkah dengan siksaan ini engkau murtad keluar dari agama Muhammad tersebut? Dia tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Sampai bosan Umayyah bin Khalaf ini untuk menyiksa Bilal agar meninggalkan agama Muhammad. Sampai letih, lelah Umayyah bin Khalaf ini, akhirnya dia seret lagi. Dia ambil batu besar tersebut, dia singkirkan, dia buka ikatannya, dia seret, dan dia sambil berteriak-teriak pada orang-orang yang ada di sekitar tersebut. Siapa di antara kalian yang ingin menyiksa Bilal ini? Silakan siksa mereka. Sepuas kalian. Sampai dia mati pun kalian siksa, tidak mengapa. Ini adalah hamba sahaya saya. Tidak mengapa. Saya tidak akan berikan denda kepada orang yang membunuh Bilal dengan siksaannya. Ketika itu banyak orang yang menyiksa. Termasuk dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab pun termasuk salah satu yang menyiksa Bilal bin Rabah. Bahkan pembesar-pembesar yang lainnya. Dalam kondisi Bilal disiksa tersebut, dengan siksaan yang begitu pedih, dengan siksaan yang begitu besar, tetap sama sekali Bilal tidak keluar dari keyakinannya. Dia tetap semakin istiqamah dengan agama Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai para pembesar-pembesar pun sudah letih menyiksa Bilal ini. Kemudian Umayyah bin Khalaf untuk menghibur dirinya, dia lihat banyak sekali anak-anak yang di sekitar Bilal tersebut dalam keadaan menyaksikan. Lalu kemudian anak-anak kecil itu dipanggil oleh mereka, oleh Bilal ini, oleh Umayyah dipanggil anak-anak kecil tersebut. Wahai anak-anak, sini semua kumpul. Silahkan masing-masing kalian membawa batu, terserah kalian. Bawa batu sama anak tersebut, lemparkan Bilal, dilemparkan Bilal tersebut. Kemudian untuk menghibur diri dan menghibur anak-anak tersebut yang masih kecil-kecil, tidak tahu apa-apa, diikatlah Bilal tadi, lehernya diikat dengan talinya agak panjang. Kemudian anak-anak itu disuruh untuk tarik Bilal itu. Jadi seolah-olah Bilal itu seperti keledai lah. Kalau bahasa kita mungkin lebih parah daripada keledai, seperti anjing yang ditarik oleh anak-anak tersebut sambil dimain-mainkan Bilal tersebut. Dicambuk, dipukul, ya seperti kuda-kudaan. Ditarik sama mereka sambil tertawa, bergembira anak-anak tersebut. Dalam kondisi melihat
Bilal bin Rabah disiksa begitu besar karena keislamannya. Nah, para hadirin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah dalam kondisi seperti itu sama sekali tidak terpengaruhi keistiqomahannya terus berada di agama Islam ini. Sama sekali tidak tergubriskan. Tetap dia semakin teguh dan kokoh pendiriannya untuk terus berada di atas agama Nabi Muhammad SAW. Beda dengan yang lain. Beda dengan hamba-hamba sahaya yang lain, yang mereka tidak kuat dengan siksaan tuannya. Seperti Ammar bin Yasir. Ammar, bapaknya Yasir, ibunya bernama Sumayyah. Sempat ketika Ammar diikat, ingin disiksa, tapi sebelum masuk penyiksaan itu, pada giliran Ammar melihat langsung bagaimana kedua orang tuanya, Sumayyah dengan Yasir, disiksa. Bahkan kedua orang tuanya sampai mati disiksa. Ibunya Sumayyah sama Abu Jahal ditusuk, mohon maaf, kemaluannya sampai Sumayyah tersebut mati. Melihat kondisi seperti itu, Ammar sebagai seorang putra anaknya tidak tega melihat ibunya di depan matanya disiksa. Bahkan para ulama mengatakan bahwa orang yang pertama sekali mati syahid di dalam agama Islam ini adalah Sumayyah itu. Seorang ibu daripada Ammar ini. Sampai-sampai Ammar ketika giliran penyiksaan itu berganti pada dirinya, Ammar pun mengungkapkan kalimat kufur. Karena dipaksa. Karena terpaksa untuk mengucapkan itu. Karena dipaksa. Kalau tidak ucapkan, Ammar pun akan diperlakukan seperti kedua orang tuanya. Akan disiksa. Bahkan penyiksa itu bisa sampai mati, sampai tewas. Lalu kemudian Ammar pun, karena dalam kondisi terpaksa, dia mengatakan, baiklah, saya kufur. Saya ingkari apa yang dibawa oleh Muhammad tersebut. Saya tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Muhammad tersebut. Ketika dia mengucapkan kalimat kufur itu, lalu kemudian orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesarnya, tuannya sendiri Abu Jahal pun melepaskan Ammar ini. Dalam kondisi seperti itu Ammar bebas, tapi hatinya tidak tenang. Lalu kemudian dia menemui Rasulullah SAW, datang menemui Rasulullah dan mengadukan perihal tersebut. Wahai Rasulullah, tadi ketika saya melihat kedua orang tua saya disiksa sampai mati, kemudian penyiksaan itu berpindah kepada saya tidak kuat. Akhirnya saya mengucapkan kalimat kufur. Lalu Rasulullah pun bertanya, wahai Ammar, bagaimana engkau mendapatkan hatimu? Hatimu bagaimana? Mulutmu mengucapkan kalimat kufur, tapi hatimu seperti apa? Kata Ammar mengatakan, hatiku masih berada di atas agama Islam. Lalu turunlah sebuah ayat yang menceritakan tentang Ammar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 106. Kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Engkau wahai Ammar tidak pengaruh. Artinya keislamanmu masih tetap, keimananmu masih tetap, tidak pengaruh dengan apa yang kau ucapkan tadi. Karena ini dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Allah, man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang terpaksa mengucapkan kalimat kufur padahal hatinya masih berada di atas keimanan. Tapi beda dengan Bilal. Bilal seharusnya mendapatkan rukhsah ini, mendapatkan keringanan ini. Kalau seandainya Bilal mengucapkan kalimat kufur hanya sekedar lisannya, hatinya masih ada keimanan kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak mengapa. Sah-sah saja keimanannya, keislamannya. Karena memang ini dikecualikan oleh Allah dalam kondisi terpaksa. Tapi Bilal tidak mengambil keringanan itu. Bilal sama sekali tidak mengambil rukhsah dan keringanan tersebut. Dia tetap memilih, biar saya lebih memilih untuk disiksa daripada saya harus mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karenanya kata para ulama, kenapa harus ada orang yang seperti Bilal ini? Karena untuk menjaga kemurnian Islam ini. Lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, yang beliau hidup di masa fitnah yang begitu besar. Khalifahnya, presidennya ketika itu berpemahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ini diantara pemahamannya adalah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan pemahaman ini sebagai seorang khalifah, dia paksakan semua rakyatnya harus berpemahaman dengan dia. Jadi harus dipaksa.
Termasuk ulama-ulama yang hidup di zaman Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam Syafi'i, imam besar, Imam Bukhari, imam besar hidup di zaman tersebut. Kalau tidak salah nama salah satu khalifahnya, 3 generasi khalifah. Jadi setelah Imam Ahmad ini disiksa sampai 3 generasi khalifah. Termasuk khalifah yang menyiksa Imam Ahmad adalah Mu'tasim. Semoga Allah SWT mengampuni beliau. Mu'tasim tersebut. Nah, Imam Ahmad disiksa. Kenapa? Karena dia mendapatkan subhat dari orang-orang Mu'tazilah, ulama-ulama Mu'tazilah, di antara salah satunya adalah Ibnu Abi Du'ad. Ini adalah ulama dari kalangan Mu'tazilah yang menggencarkan pemahaman Mu'tazilah ini sampai-sampai khalifahnya pun terpengaruh subhatnya. Lalu kemudian Imam Ahmad tidak mau ikut dengan apa yang dipaksakan oleh khalifah tersebut untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Kalau imam-imam yang lain ditangkapin satu persatu, mereka sudah dalam kondisi terpaksa mengucapkan, ya, Al-Quran makhluk. Bahkan dalam riwayat yang lain, Imam Syafi'i, walaupun inilah tauriyah itu, ia berdusta, walaupun pada hakikatnya terlihat jujur, tapi maksudnya berbeda. Itu namanya tauriyah. Jadi secara zahir, seperti apa yang diinginkan. Tapi, kalau kita teliti mendalam, ternyata apa yang dijawab itu, ternyata tidak sama sekali apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Contoh, Imam Syafi'i ketika dipaksa untuk mengucapkan bahwa Al-Quran itu makhluk, Imam Syafi'i dengan tauriyahnya, karena memang beliau cerdas, Imam Syafi'i ini, dia mengambil rukso ini. Dia mengatakan, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ini semua adalah makhluk. Orang akan mengira bahwa Imam Syafi'i itu mengatakan semua kitab-kitab Allah yang Allah turunkan ini makhluk. Padahal maksud Imam Syafi'i, dia menunjuk jari jemarinya ini yang makhluk. Jadi itu disebut dengan tauriyah. Ini semua, tadi dia sebutkan satu persatu. Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, memang dia menyebutkan langsung kalimat tersebut. Tapi setelah dia sebutkan satu persatu kitab-kitab ini, dia katakan, ini semua, jari jemari ini semua adalah makhluk. Dengan begitu Imam Syafi'i dilepaskan, tidak disiksa. Tinggal satu-satunya imam yang masih bertahan teguh untuk tetap mengatakan Al-Quran tidak makhluk adalah Imam Ahmad. Sampai Imam Ahmad didera, dicambuk, dipenjara, disiksa, tetap dia mengatakan Al-Quran tidak makhluk. Kenapa Imam Ahmad sampai seperti itu berpendirian begitu teguh? Karena ribuan murid-muridnya ada di luar. Imam Ahmad ini memiliki murid-murid ribuan. Tapi Imam Ahmad tidak mau memberontak. Kalau murid-muridnya sudah siap berada di luar, kalau seandainya Imam Ahmad mengatakan serang khalifah, berontak khalifah, rebut, kudeta khalifah ini, semua murid-muridnya sudah siap di luar. Tapi murid-muridnya tetap mendengarkan Imam Ahmad. Dan apabila Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah makhluk, para murid-muridnya yang ribuan di luar sudah siap mencatat. Akan tercatatlah ucapan Imam Ahmad itu bahwa Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Oleh karena itulah Imam Ahmad tidak mengatakan sama sekali keluar dari mulutnya. Tidak keluar sama sekali dari mulutnya mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Untuk apa? Untuk menjaga kemurnian agama Islam ini. Oleh karenanya para ulama melihat beberapa kisah-kisah para ulama seperti ini. Seperti Bilal tadi. Maka para ulama mengambil kesimpulan. Sebaiknya para tokoh-tokoh agama, baiknya para ahli ilmu, para ulama, tidak bermudah-mudahan di dalam mengambil keringanan rukhsah ini. Harus ada di antara mereka yang berani tegas seperti ini. Tidak mengambil keringanan. Tidak bermudah-mudahan untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Walaupun dalam kondisi terpaksa. Harus ada yang berani seperti ini untuk menjaga kemurnian agama Islam ini. Oleh karena kalau kita melihat di zaman sekarang ini, sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita sangat bermudah-mudahan untuk mengambil rukhsah keringanan ini. Banyak di antara mereka meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, alasannya karena terpaksa. Banyak sunnah-sunnah Nabi yang mereka tidak amalkan karena terpaksa. Nah kalau dia sebagai seorang tokoh, sebaiknya jangan dia bermudah-mudahan untuk mengambil rukhsah. Dia tetap harus berada di pendirian sebagaimana yang diyakini oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Baik para hadirin dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita akan bertanya-tanya, kok
Kok bisa sesabar itu Bilal bin Rabah menerima siksaan yang begitu keras, siksaan yang begitu pedih? Kok bisa sesabar itu Bilal? Nah, ketika itu pun pertanyaan yang sama ditanyakan oleh beberapa para sahabat. Lihat bagaimana Bilal menjawab pertanyaan tersebut. Kata Bilal ketika ditanya dengan pertanyaan tersebut, wahai Bilal, kaifa sabarta ya Bilal? Bagaimana engkau bisa bersabar dari siksaan yang begitu? Kami saja mendengarkannya nggak bisa, nggak bakalan sanggup. Apalagi merasakannya gitu. Mendengarkan kisah-kisah tentang kamu disiksa itu, subhanallah, tidak kuat mendengarkannya. Dan engkau merasakan sendiri. Lalu dijawab oleh Bilal. Bilal mengatakan, mazajtu halawatal iman bimararatil azab, fatawat halawatul iman ala mararatil adab fasabartu. Kata Bilal mengatakan, tercampur di dalam hatiku antara manisnya iman dengan pedihnya azab, siksaan dari orang-orang Quraisy. Jadi ada dua hal yang sangat kuat tertekan pada diri, yang menekan diri Bilal bin Rabah. Yang pertama adalah halawatul iman, manisnya iman, yang telah mendapatkan hidayah dari Rasulullah, hidayah Islam, sehingga dia merasakan manisnya iman tersebut. Kemudian di sisi yang lain, dia mendapatkan pahitnya azab siksaan dari orang-orang Quraisy. Tapi dua hal ini ternyata, kata beliau, fatawat halawatul iman. Namun yang lebih menang dalam hal ini adalah manisnya iman. Karena besarnya iman itu, kemudian serasa manis oleh Bilal bin Rabah mengalahkan pahitnya siksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Dengan begitu, kata beliau, fasabartu, aku bisa semakin menyabarkan diriku. Kesabaran itu semakin mudah datang pada diriku, dengan azaban bertubi-tubi datang pada diriku. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin terjadi pada diri kita. Tidak usah kita ngambil contoh jauh-jauh. Kita yang hadir pada saat ini. Apa yang membuat antum sabar bisa duduk di sini? Apa yang membuat antum bisa sabar bertahan duduk sekitar 1 jam lebih sedikit atau 1 jam setengah paling lama? Apa yang membuat antum semua di sini sabar duduk di sini setelah sholat subuh? Padahal bisa jadi di antara antum di sini semua tidur tadi malam jam 2 malam. Ada mungkin di antara antum yang mungkin tidur jam 1 malam, jam 12 malam. Di antara antum sudah capek dari kerja dari hari Senin sampai Jumat. Harusnya hari ini hari Sabtu, hari Ahad untuk istirahat. Cukuplah salat subuh berjamaah, kewajiban sudah digugurkan, pulang ke rumah istirahat untuk mengembalikan tenaga yang sudah terkuras selama 5 hari. Apa yang membuat bisa sabar duduk di sini? Itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena kita sudah merasakan manisnya iman, manisnya duduk di majelis ilmu, manisnya merasakan duduk berkumpul dengan teman-teman yang soleh, solehah dan seterusnya. Itu kemanisan iman yang bisa mengalahkan semua perkara-perkara duniawi yang harusnya mungkin di antara kita ada yang sudah berbicara tadi dengan istrinya, dengan keluarganya, sudah membuat jadwal nanti akan berlibur dengan keluarga, akan pergi di suatu tempat dengan keluarga, menghabiskan waktu liburan dengan keluarga, tapi masih tetap bisa untuk bersabar duduk di sini. Ini menunjukkan kita para ulama ini masih ada manisnya iman yang kita miliki, sehingga hal-hal yang seperti itu bisa kita nomor sekiankan. Istirahat bisa kita nomor sekiankan, setelah dari sini kita bisa istirahat. Oh, kita mau berlibur dengan keluarga, bisa setelah kita duduk di sini, kemudian setelah selesai kajian jam berapa, jam 10, jam 11 keluar untuk berlibur, menghabiskan waktu dengan keluarga. Bisa mengumpulkan dua kebaikan tersebut. Dan ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh dekat yang mungkin sama yang bisa dirasakan oleh Bilal, tapi beda. Dengan Bilal adalah pahitnya azab. Kalau kita bercampurnya antara manisnya iman dengan manisnya dunia. Manisnya iman dengan manisnya dunia. Bilal manisnya iman dengan pahitnya azab. Namun manisnya iman mengalahkan pahit azab tersebut, sehingga beliau bisa bersabar di atas siksaan-siksaan yang bertubi-tubi datang pada diri beliau dari orang-orang kafir Quraisy. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat Bilal yang begitu disiksa dan bersabar dari siksaan tersebut, muncullah rasa kasihan Rasulullah SAW. Di saat itu Rasulullah SAW tidak disiksa.
Karena ada beberapa riwayat yang menjelaskan hamba sahaya yang disiksa itu banyak sekali. Di antaranya Suhaib Ar-Rumi, Bilal, Khabab, Ammar, Yasir, ayahnya, Sumayyah. Ini hamba-hamba sahaya semua yang disiksa. Nah, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Muhammad kenapa tidak disiksa? Karena kata para ulama, yang mencegah orang-orang Quraisy untuk tidak menyentuh, jangankan menyiksa, menyentuh Nabi Muhammad SAW saja tidak boleh. Siapa itu yang mencegahnya? Siapa backing kuatnya? Pamannya Abu Talib. Kalau selama ada Abu Talib di sisi Rasulullah SAW, tidak ada satupun orang-orang kafir Quraisy yang berani menyakiti Nabi Muhammad. Abu Bakar, kenapa dia masuk Islam tidak ada satupun yang menyiksanya? Dia pembesar di sukunya. Dia adalah pembesar suku Taim. Nah, pembesar tidak mungkin ada yang berani menyiksanya, menyakitinya. Karena dia akan berhadapan dengan kaumnya, dengan rakyat-rakyatnya yang satu suku dengannya. Berani Abu Jahal untuk menyiksa Abu Bakar, yang akan bertindak adalah kaumnya. Karena Abu Bakar adalah pembesar di kaumnya tersebut, yaitu di suku Taim. Nah, melihat Bilal yang begitu sabar, disiksa, tidak sama sekali terbesit di hatinya untuk meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW, muncullah rasa iba dan kasihan Nabi Muhammad SAW melihat kondisi Bilal ini. Secara tidak langsung Nabi Muhammad SAW pun hanya sekedar menawarkan saja kepada Abu Bakar, hanya menawarkan saja. Rasulullah menceritakan, wahai Abu Bakar, lihatlah kasihan Bilal itu disiksa luar biasa. Kalau engkau memiliki kekurangan rezeki, bila akan beli Bilal tersebut untuk supaya dia tidak disiksa lagi oleh tuannya Umayyah dan pembesar-pembesar yang lain. Kalau engkau memiliki kekurangan rezeki, beli Bilal tersebut. Akhirnya karena memang ini adalah tawaran dari Rasulullah SAW, Abu Bakar pun tidak berpikir panjang. Abu Bakar tidak berpikir, aduh gimana ya, ini model usaha gimana lagi nanti kalau dibeli ini akan berkurang dan seterusnya. Dia sama sekali tidak berpikir seperti itu. Langsung mengambil kesempatan. Ketika ada kesempatan, dia langsung ambil. Bahkan dengan sigap, dengan cepatnya Abu Bakar tidak menunggu-nunggu lagi, dia langsung menemui Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar sebelum membeli Bilal, tentu ada basa-basi dulu. Bilal mengatakan, wahai Umayyah, ada apa dengan Bilal, hamba sahayamu ini? Iya, dia telah murtad dari agama nenek moyang saya. Dia telah mengikuti Muhammad. Dia telah ikut dengan agama yang kamu peluk sekarang juga. Kata Abu Bakar, emang ada apa masalahnya? Kenapa kasihan dia disiksa seperti itu? Ya terserah saya. Karena ini adalah milik saya, apapun yang saya lakukan pada dia, ya sah-sah saja. Bahkan saya kalau mau bunuh pun dia tidak masalah. Karena dia adalah hamba saya, milik saya. Jangankan hartanya, nyawanya saja. Nyawanya Bilal itu adalah milik saya. Kata Umayyah dengan sombongnya. Baik, terus ada apa dengan kamu, wahai Abu Bakar? Kamu kasihan melihat dia? Iya, saya kasihan melihat dia. Kamu beli dia? Langsung Abu Bakar memang itu tujuannya. Iya, kalau anda jual, saya akan beli. Baik. Kata Umayyah, silahkan kamu ambil Bilal tersebut dengan harga 5 uqiyah. Dalam riwayat menceritakan 5 uqiyah. 5 uqiyah itu kira-kira 200 dinar. Perak. 200 dinar itu adalah perak. 200 dinar. 1 dinar itu ya kira-kira 50.000. Berarti 50.000 kali 200 berapa ya? Berapa? 200 kali 50.000? Kira-kira 10 juta. Kira-kira 10 juta. Dengan harga yang begitu murah dijual. Kenapa? Karena udah nggak ada manfaatnya lagi Bilal ini. Bilal udah cacat. Sudah disiksa. Nggak bakalan menguntungkan kalau beli Bilal. Karena orang kalau berjual beli hamba sahaya itu kan untuk tenaganya akan dimanfaatkan gitu. Jadi Bilal ini buat apa lagi? Udah nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya lagi Bilal ini. Kalaupun anda, kata Umayyah mengatakan kepada Abu Bakar, kalaupun anda ingin belinya lebih murah daripada 5 uqiyah, 1 uqiyah sekalipun, saya akan persilahkan.
Padahal sudah ada transaksi, sudah 5 uqiyah dan sudah dibayar oleh Abu Bakar. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, untuk mengangkat kembali derajatnya, untuk menghormati kembali posisi Bilal yang tadi direndahkan oleh Umayyah. Bayangkan bagaimana Umayyah begitu sombongnya dan sekaligus merendahkan Bilal. Dia mengatakan, kalau seandainya engkau mau menawarnya lagi dengan 1 uqiyah, 1 uqiyah itu kalau tadi 5 uqiyah 10 juta, berarti 1 uqiyah sekitar 2 juta. Kalau seandainya engkau mau nawarnya 2 juta untuk beli si Bilal itu, silahkan ambil. Kalau dibela oleh Abu Bakar, mengatakan, wahai Umayyah, kalau seandainya engkau jual Bilal ini dengan harga 100 uqiyah, maka dalam riwayat yang lain 1000 uqiyah pun saya akan beli. Dengan ucapan begitu tegas oleh Abu Bakar, padahal transaksi sudah selesai. Artinya bukan itu sekedar basa-basi dari Abu Bakar. Memang Abu Bakar mengucapkan itu dengan jujurnya. Karena ini adalah tawaran dari Rasulullah SAW. Seberapapun yang diminta oleh Umayyah akan dibeli oleh Abu Bakar. Karena adalah tawaran dari Rasulullah SAW. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Abu Bakar tidak sama sekali membeli Bilal itu untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karenanya turunlah sebuah ayat yang menceritakan tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wasayujannabuhal atqa. Neraka itu akan dijauhkan dari orang-orang yang bertakwa. Siapa atqa yang bertakwa ini? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang memberikan hartanya untuk dia membersihkan dirinya dan membersihkan hartanya. Wa ma min ahadin min ni'matin tujza wa ma li ahadin min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Jadi Allah sebutkan bahwa Abu Bakar ini memberikan pemberian kepada orang lain bukan atas kenikmatan yang dibalas oleh Abu Bakar. Bukan atas pemberian orang lain, lalu Abu Bakar memberikan lagi. Bukan karena ada timbal balik, tidak. Sama sekali Abu Bakar itu memberikan untuk membebaskan hamba sahaya Bilal tadi, sama sekali tidak ada kebaikan Bilal terhadap Abu Bakar. Apa yang diharapkan oleh Abu Bakar? Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa ibtigha'a wajhi rabbikal a'la. Hanya mengharapkan ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup ayatnya, wala saufa yarda. Nanti Abu Bakar ini akan mendapatkan keridhaan, kerelaan dari apa yang telah dia amalkan, dari apa yang dia amalkan di dunia berupa kebaikan-kebaikan kepada orang lain, dan itu bukan atas timbal balik kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut kepada Abu Bakar. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah. Di antaranya disebutkan oleh para ulama bahwa kemarahan Allah Subhanahu wa taala itu dikarenakan kemarahan Bilal. Jadi pernah Bilal dan teman-temannya yang lain hampir tersinggung dengan ucapan Abu Bakar. Ceritanya adalah dalam sebuah riwayat, Abu Hubairah ini menceritakan riwayat ini. Ada pembesar Quraisy namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini ketika itu belum masuk Islam. Masih pembesarnya Quraisy. Nah, Abu Sufyan ini datang menemui Abu Bakar. Tapi sebelum bertemu dengan Abu Bakar, Abu Sufyan ini bertemu dengan beberapa hamba sahaya, di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Kemudian Suhaib Ar-Rumi. Ada beberapa hamba sahaya. Nah, hamba sahaya ini berkata kasar kepada Abu Sufyan. Karena memang Abu Sufyan ini adalah pembesar-pembesar Quraisy yang dulu pernah menyiksa Bilal, menyiksa Suhaib dan hamba sahaya yang lain. Nah, mereka ini ketika melihat Abu Sufyan datang, mereka berkata kasar, bahkan mengancam. Ini Abu Sufyan ini sebaiknya dibunuh saja. Karena luar biasa
kedengkiannya, kejahatannya terhadap umat Islam ini. Nah, Abu Bakar tidak terima ucapan tersebut. Kata Abu Bakar berkata kepada Bilal, Suhaib dan yang lainnya, wahai Bilal, wahai Suhaib dan yang lainnya, tidakkah kalian tahu siapa Abu Sufyan ini? Kalian harusnya berbicara lebih sopan lagi. Ini adalah pembesarnya Quraisy. Nah, melihat Abu Bakar menghardik Bilal, Suhaib, tadi bekas hamba sahaya ini, akhirnya Nabi Muhammad SAW mengingatkan Abu Bakar. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum. Wahai Abu Bakar, jangan-jangan ucapan kamu tadi membuat mereka ini marah kepadamu, murka kepadamu, wahai Abu Bakar, termasuk Bilal. Lalu kemudian Abu Bakar pun bersegera, la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Kata Rasulullah, seandainya ucapan kamu tersebut membuat mereka ini marah kepadamu, maka sungguh Allah pun marah kepadamu, wahai Abu Bakar. Melihat ucapan itu, Abu Bakar langsung gemetar, takut. Ini Allah yang marah. Jadi kalau membuat Bilal, Suhaib dan yang lainnya marah dengan hardikan Abu Bakar tersebut, ini artinya Allah juga ikut marah kepada Abu Bakar. Mendengar ucapan itu, lalu gemetar Abu Bakar, seraya dia mencari tahu kemana sekarang keberadaan Bilal di antaranya. Mana sekarang keberadaan Bilal? Lalu ketika bertemu sekelompok tersebut, Bilal, Suhaib dan yang lainnya, lalu Abu Bakar pun berkata, ya ikhwata, wahai saudara-saudaraku, a'aqdabtukum, apakah pembicaraanku tadi membuat kalian marah, membuat hati kalian sakit, tergoreskah hati kalian dengan ucapanku tadi? Kata Bilal menjawab, la, tidak wahai Abu Bakar, sama sekali tidak. Kami tidak marah kepada anda. Ya akhi, ghafarallahu laka, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu wahai saudaraku Abu Bakar. Kata Bilal bin Rabah menjawab. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bahwa kemarahan Bilal itu artinya mendatangkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu adalah sosok seorang yang mulia, Abu Bakar sekalipun. Jika Abu Bakar membuat Bilal marah, itu artinya Allah bisa juga marah kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi Abu Bakar telah minta maaf dan bertanya, lalu kemudian Bilal mengungkapkan secara langsung bahwa sama sekali dia tidak marah kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lihat, di antara keutamaan Abu Bakar Bilal bin Rabah adalah surga merindukannya. Kalau kita yang rindu surga. Tapi belum tentu surga merindukan kita. Tapi ini terbalik pada diri Bilal. Yang dirindukan di sini adalah Bilal. Yang merindukannya adalah surga. Dan dalam sebuah riwayat hadis Imam Tirmidzi, kemudian hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahkan hadis ini sampai kepada seorang sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ishtaqqat al-jannatu ila thalathatin." Surga merindukan 3 orang. 3 orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah Ali, yang kedua adalah Ammar, yang ketiga adalah Bilal. Ketiga orang ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bilal ini telah direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga padahal dia masih berada di atas muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ketika itu dalam mimpinya, Rasulullah ini berada di surga. Dibawa oleh malaikat berjalan-jalan di sekitar surga, berada dalam surga. Ternyata dalam surga tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara hentakan sendal. Namun Rasulullah mengenal suara hentakan sendal itu adalah sendalnya Bilal bin Rabah. Lalu ketika keesokan harinya Rasulullah menemui Bilal dan bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, hadisni, ceritakan kepadaku, bi arja amalin amaltahu fil Islam." Wahai Bilal, coba ceritakan kepadaku, apa sih amalan yang spesial yang kamu miliki ketika engkau meluk agama Islam ini, yang amalan tersebut membuat
aku mendengarkan suara hentakan sendalmu berada di surga. Kata Bilal, ya Rasulullah, ma amiltu amalan. Gak ada amalan spesial, gak ada amalan khusus dari amalan-amalan sahabat-sahabat yang lain. Kecuali ya Rasulullah, inni lam atatahhar tahuran tamman fi sa'atin min lailin wala naharin illa salaitu li rabbi fakutiba li an usalli. Kecuali suatu amalan, dan ternyata amalan ini juga belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Bahkan amalan ini didahului oleh Bilal. Rasulullah SAW belum mengerjakan itu. Bahkan apalagi sahabat-sahabat yang lain. Jadi Bilal mendahului Rasulullah SAW melakukan amalan tersebut. Kata Bilal mengatakan, amalan apa itu? Dijelaskan oleh Bilal, kecuali aku memiliki satu amalan, setiap kali aku bersuci, dalam riwayat yang lain, setiap kali aku azan, setelah aku azan batal wuduku, aku bersuci, kemudian aku sholat ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain tidak ada kalimat azannya. Pokoknya setiap kali aku bersuci, baik itu di siang hari maupun di malam hari, lalu kemudian dengan bersucinya aku berwudu tersebut, aku sholat 2 rakaat. Diistilahkan oleh para ulama adalah sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu. Dengan amalan tersebut yang tidak pernah aku tinggalkan, Allah mudahkan aku untuk melakukan sholat tersebut. Lalu ketika menceritakan amalan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikrarkannya, artinya mentakrirkan. Takrir ini adalah mempersetujuinya. Jadi ini bukan suatu perkara yang baru yang dilakukan oleh Bilal, sehingga ketika ada orang yang memvonis, yang beranggapan bahwa boleh saja kita membuat satu amalan yang apabila amalan itu baik dalam Islam. Contohnya Bilal. Bilal juga pernah melakukan amalan yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dalam Islam, amalnya baik, sholat. Lalu itu dijadikan dalil untuk membuat ajaran-ajaran baru, zikir-zikir baru, amalan-amalan baru Islam, tidak diterima. Kenapa beda keadaannya antara Bilal dengan kita di zaman saat ini? Karena zaman kita sudah tidak ada wahyu lagi. Tidak ada wahyu yang turun mempersetujui terhadap amalan yang kita lakukan tersebut. Beda dengan Bilal. Bilal ketika dia melakukan amalan tersebut, lalu diceritakan kepada Rasulullah SAW, lalu diberikan persetujuan oleh Rasulullah. Boleh untuk diamalkan. Berarti ini termasuk dalam kategori hadis, kata para ulama. Karena hadis itu terbagi kepada 3. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Hadis itu ada berupa ucapan, hadis itu ada berupa perbuatan Rasulullah yang dilihat oleh para sahabat. Dilihat oleh para sahabat, oh gerakan sholat Rasulullah itu rukuknya seperti ini, sujudnya seperti ini, dilihat oleh para sahabat. Diceritakan, ini hadis namanya. Ada juga hadis yang ketiga adalah berupa persetujuan Rasulullah. Persetujuan seperti Abu Hurairah ketika dia mendapatkan amalan dari syaitan. Amalan dari syaitan berupa bacaan ayat kursi sebelum tidur. Kemudian amalan itu ditanyakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah, lalu disetujui oleh Rasulullah SAW, boleh untuk diamalkan. Baca ayat kursi sebelum tidur agar terhindar dari gangguan syaitan. Nah, disetujui oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis yang lain ada seorang hamba sahaya perempuan yang masih kecil. Ketika itu Rasulullah melewatinya, bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Seorang anak perempuan hamba sahaya ini menjawab, Fis sama, Allah di langit. Lalu Rasulullah pun diam, artinya mensetujui jawaban dari anak tersebut. Walaupun Rasulullah belum pernah mengajarkan kepada anak ini bahwa Allah itu di langit, tapi ketika anak ini jawabannya benar, lalu Rasulullah diam, itu menunjukkan, kata para ulama, Rasulullah memberikan persetujuan. Nah, ini persetujuan termasuk daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hadirin yang hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih banyak keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Bilal. Mungkin terakhir penutupan dari keutamaan Bilal ini adalah beliau orang yang pertama sekali mengumandangkan azan. Kita tahu kisah azan ini, bahwa azan ini belum ada ketika Rasulullah SAW masih di Mekah. Belum ada suara azan. Tidak terdengarkan suara azan di Mekah. Selama 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah, ketika ingin sholat tidak ada suara panggilan azan. Kapan mulai azan itu ada? Ketika Rasulullah SAW di Madinah. Rasulullah SAW sudah mulai membangun masjid, pusat perkumpulan kaum muslimin. Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah SAW. Sudah terbangun, sudah rapi, sudah mulai banyak kaum muslimin sholat di sana. Para sahabat-sahabat sholat di sana. Hanya saja para sahabat kebingungan. Kadang-kadang
mereka itu datang ke masjid 1 jam setengah sebelum sholat sudah berkumpul di masjid. Karena nggak tahu waktu sholat itu kapan. Mereka hanya bisa melihat tanda-tanda kalau matahari sedikit tergelincir, nanti masuk waktu zuhur. Tapi mereka terkadang lebih awal datangnya. Padahal bisa mereka gunakan waktu-waktu yang tersisa begitu banyak menunggu sholat itu, mereka bisa gunakan masih bekerja, kepentingan-kepentingan yang lain mereka bisa selesaikan. Tapi karena tidak adanya panggilan khusus menandakan masuk waktu sholat, akhirnya para sahabat ini merasa kebingungan gitu untuk berkumpul melakukan sholat ini. Di antara mereka ada yang memberikan usulan. Ketika duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, ada di antara para sahabat memberikan usulan, ya Rasulullah, bagaimana untuk mengetahui waktu sholat itu, kita naikkan saja bendera. Jadi kita naikkan bendera, ada tempat tinggi yang besar, tiangkah itu atau menara yang tinggi, nanti dipasangkan bendera. Ketika bendera itu berkibar, itu artinya waktu sholat telah masuk. Tapi para sahabat yang lain menolak. Jangan. Kenapa? Karena kalau tandanya adalah bendera, itu tidak akan diketahui oleh orang yang tidur. Orang yang terlalaikan, orang yang tersibukkan dengan perdagangannya. Dia sibuk transaksi, nggak sempat melihat bendera itu, ternyata sudah lewat waktu sholat. Jadi orang-orang yang terlalaikan, seperti orang yang tidur, orang yang berada di rumah, nggak tahu waktu sholat. Tidak diterima usulan tersebut. Kemudian ada satu sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bunyikan lonceng saja? Jadi kalau masuk waktu sholat, pukul lonceng. Kata Rasulullah, jangan. Itu menyerupai agama Nasrani. Ada sahabat yang lain, ya Rasulullah, kalau begitu tiupkan trompet saja. Kalau masuk waktu sholat, tiupkan trompet. Jadi trompet itu menandakan masuk waktu sholat. Kata Rasulullah, jangan. Itu menyerupai orang Yahudi. Lalu ada sahabat lagi mengatakan, kalau begitu kita nyalakan saja api. Jadi ada tempat yang tinggi, terus api itu dinyalakan. Kata Rasulullah, jangan. Itu menyerupai agama Majusi. Akhirnya tidak ada solusi. Keesokan harinya berkumpul lagi. Nah, ketika bubar itu, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi. Namanya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi. Ketika setelah berbubar dari musyawarah tadi, tidak mendapatkan titik temu bagaimana cara mengumpulkan kaum muslimin ketika menandakan masuk waktu sholat. Di malam harinya, Abdullah bin Zaid ini bermimpi. Dalam mimpinya tersebut, dia bertemu dengan seorang laki-laki. Yang laki-laki ini membawa lonceng. Nah, Abdullah bin Zaid dalam mimpinya itu meminta kepada laki-laki ini, wahai laki-laki, berikan aku lonceng tersebut. Laki-laki itu bertanya, untuk apa lonceng ini? Ini lonceng akan saya gunakan untuk mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat. Kata laki-laki tersebut, jangan. Maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang bisa mengumpulkan kaum muslimin untuk mengerjakan sholat? Lalu Abdullah ini dalam mimpinya mengatakan, saya mau. Apa itu? Lalu diajarkan oleh laki-laki tersebut lafaz-lafaz azan yang saat ini kita dengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai seterusnya, sampailah kalimat La ilaha illallah. Lalu kemudian laki-laki tersebut mundur sedikit dalam kondisi dia menenteng lonceng tadi. Kemudian dia maju lagi. Berkata kepada Abdullah itu, wahai Abdullah, ketika ingin mendirikan sholat, tadi kan itu panggilan untuk orang datang ke masjid. Nah sekarang panggilan untuk mendirikan sholat sama hampir mirip. Diajarkan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Sampai seterusnya la ilaha illallah. Ini adalah panggilan untuk mendirikan sholat. Lalu kemudian terbangunlah Abdullah bin Zaid ini, keesokan harinya bertemu lagi dengan Rasulullah SAW dan menceritakan mimpi ini. Menceritakan mimpi ini kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW pun membenarkan. Kata Rasulullah, ini adalah ru'yatul haq. Ini adalah mimpi yang benar. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Zaid ini untuk mengajarkan lafaz-lafaz azan ini kepada Bilal. Kenapa? Kata Rasulullah SAW bahwa Bilal ini anda wa amuddu sautan. Karena Bilal ini memiliki kelebihan suaranya kencang dan merdu. Ada orang kencang suaranya keras tapi kurang merdu. Nah Bilal ini suaranya sangat bagus. Suaranya kencang ketika dia berteriak,
ketika dia melafazkan suara azan itu akan didengar oleh jangkauan yang sangat jauh. Nah, ketika itu diajarkan lafaz ini kepada Bilal. Lalu kemudian Bilal pun mengamalkan untuk beberapa hari ke depan lafaz yang diajarkan oleh Abdullah bin Zaid ini. Tidak berapa lama, keesokan harinya Umar pun mendengarkan lafaz yang sama ini. Ini seperti pernah saya dengar, kata Umar bin Khattab, lafaz ini. Lalu kemudian dicari oleh Umar, ternyata lafaz itu adalah panggilan untuk menunaikan ibadah sholat. Lalu kemudian Umar pun mendatangi Rasulullah SAW dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini lafaz untuk memanggil orang menunaikan ibadah sholat adalah lafaz yang pernah saya dapatkan dalam mimpi saya. Tapi saya masih ragu untuk menceritakan kepada engkau ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah, mimpimu benar wahai Abu Bakar. Oleh karenanya, karena mimpi inilah saya tetapkan bahwa mimpi kalian berdua ini sebagai lafaz azan untuk memanggil orang-orang menunaikan ibadah salat. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini termasuk keutamaan yang dimiliki oleh Bilal? Karena lafaz azan ini didengar oleh banyak, bahkan jutaan orang saat ini, dan lafaz itu yang pertama sekali mengumandangkannya adalah Bilal. Bayangkan, berapa muazin, berapa juta, bahkan mungkin sudah puluhan juta para muazin yang telah mengumandangkan azan tersebut, dan berapa pahala yang didapatkan oleh Bilal bin Rabah dari lafaz azan yang pertama sekali beliau kumandangkan tersebut. Baik, para hadirin yang akan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini yang dapat kita jelaskan tentang sejarah singkat Bilal bin Rabah, walaupun masih banyak tentang keutamaan-keutamaan, tentang sejarah-sejarah beliau yang belum sempat kita bahas. Semudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberi pelajaran yang berharga bagi kita, tidak hanya sekedar wawasan, hanya sekedar pengetahuan sebagai wawasan saja, sama seperti dongeng, bukan. Karena saya duduk di sini tidak menjadi seorang pendongeng, tapi saya duduk di sini menceritakan tentang bagaimana sepak terjang para sahabat-sahabat, bagaimana mereka istiqomah di atas agama mereka, bagaimana mereka bisa bersabar di atas siksaan-siksaan, ujian-ujian yang mereka hadapi, bagaimana mereka menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ingin kita ambil pelajaran dari kisah-kisah para sahabat ini. Semoga kalau kita tidak bisa persis seperti mereka, tapi kita bisa mencontoh mereka, mengikuti mereka selangkah dua langkah, agar kita juga bisa semakin memperbaiki agama kita, dan kita bisa mudah-mudahan berkumpul kelak di hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama mereka-mereka para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.